Jangan biarkan mimpi Anda terkoyak hanya karena orang-orang menganggap itu tidak masuk akal. Soekarno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Jika Anda mempunyai kemauan yang kuat, suatu saat Anda akan mendapati diri Anda beda daripada orang kebanyakan yang cuma bersandar kepada logika semata. Tidak ada segala hal di dunia ini terjadi secara instan. Yang Anda lihat sekarang adalah mimpi-mimpi orang-orang terdahulu. Semua berproses dan akhirnya jadi nyata. Bukan masalah tidak ada dukungan, kurangnya fasilitas, atau persaingan yang banyak. Semua terpulang dari pola pikir kita, yaitu percaya atau tidak kita akan sukses. Ketika mindset ini kita percayai, maka itulah yang akan menjadi nyata. Kita bilang kita tidak bisa, itu yang kita dapati. Kita bilang, cuma teori, itu pula yang akan kita dapati. Termasuk segala pikiran negatif yang setiap hari mengusik kita. Dia datang karena kita mengundangnya dan mempercayainya. Jika dari kecil hingga sekarang Anda percaya lewat di suatu tempat Anda akan melihat hantu, maka Anda seharusnya lebih percaya pada setiap orang yang bertahun-tahun melintasi tempat itu tanpa melihat apapun. Percaya atau iman yang ada di zona aman adalah kekuatan yang luar biasa yang akan mengubah diri Anda. Jika Anda percaya kepada Allah, maka Anda harus percaya firman-Nya. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Anda harus percaya sesudah kesulitan akan ada kemudahan. Jika Anda tidak ingin rugi, maka berusahalah berpikiran positif. Sandaran kesuksesan pada surat Al-Asr menyuruh kita berbuat baik setelah menempatkan kepercayaan kita kepada Sang Pencipta. Berbuat baik terhadap diri sendiri itu diawali dengan sangkaan kepada Allah. Aku bagaimana sangkaan hambaku kepadaku saja. Baik itu yang didapat dan buruk itu pula yang didapat. Jika Allah menciptakan kita sebagai sebaik-baik makhluk, maka kita harus percaya ada hal yang bisa kita rubah dari sekedar mengatakan, saya terima saja nasib, memang sudah dari sananya, mau diapakan lagi? Sudah banyak pesaing, nggak bisa bisnis. Saya nggak punya pendidikan tinggi, mana bisa sukses. Rubah cara pikir Anda sebelum terlambat karena hidup cuma sekali. Contoh apa yang dilakukan orang-orang sukses, mereka memvisualisasi mental dan mimpi sukses mereka, bahkan sebelum sukses datang. Bekerja keras untuk menggapai mimpinya dan mendapatkannya. Saya melakukannya juga, dan saya tidak perlu menyesali nasib karena tidak pernah kuliah. Selamat berkarya sahabat, salam sukses. Entrepreneurship Talk Show, inilah panggung inspirasi bisnis, ciptakan momentum hidupmu. Kali ini dipancarkan dari Lombok Vakansa Hotel, kawasan kampus Mentereng, Sekolah Tinggi Pariwisata STP Mataram. Iya, Entrepreneurship Talk Show, panggung inspirasi bisnis. Kali ini siapa saja Anda yang terutama mengikuti Zoom ini dan mungkin kasih komen di streaming kita di YouTube, Anda berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa kuliah di kampus terbaik di NTB, khususnya untuk ilmu-ilmu kepariwisataan. Jadi ikuti terus, jangan pernah lewat sedetik pun. Dan siang ini kita akan ngobrol sama si ganteng ini. Iya. Siapakah dia? Saya juga belum tahu. Kita simak. Iya, dia adalah Ibnu Sofyan. Siapa dia? Dia bos, pemilik daripada Ajibara Kopi, tempat nongkrong paling bergengsi di Kota Mataram. Kita akan ngobrol sama si anak ganteng ini seputar potensi emas anak milenial. Dari hobi jadi jobi. Dari kegemaran menjadi pekerjaan. Dan insya Allah menghasilkan miliaran. Simak selengkapnya.
sudah nggak sabar kita pengen ngobrol sama si ganteng ini. Iya. Halo Nu. Halo Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar? Kok jadi saingan makin gemuk aja kita berdua nih. Bentar. Gambar saya belum nongol ini. Oke. Lagi di mana? Lagi di rumah Pak. Di rumah sama di kafenya sama ya? Sama Pak. Sama nyentriknya ya? Lagi di belakang. Iya, sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah. Sudah makan? Belum Pak. Menu apa di Ajibara yang asik hari ini? Hari ini kita ada nasi ayam geprek Mama Jahat. Yang spesialnya hari ini sama nasi goreng kambing Pak. Yang Kenapa spesial. kamu namai menumu bikin ngeri-ngeri gitu? Saya di rumah udah jengkel sama mama saya karena saking baiknya. Ke tempatmu ada menu Mama Jahat. Gimana ceritanya itu? Biar kangen Pak. Ada aja. Oke. Saya terima kasih banget ya waktunya. Terima kasih banget sudah bikin tongkrongan yang asik. Jadi kita nggak perlu pergi-pergi jauh di Kota Mataram. Kapan sih itu mulainya tuh? 2018 Pak. Oh, nggak salah ya. Kalau nggak salah berarti benar. Mau 2 tahun dah. Belum 2 tahun. Itu ceritanya gimana? Inspirasinya dari mana? Baca koran sobek atau gimana? Kalau buka coffee shop, saya udah dari tahun 2012 bergerak di kopi Pak, usaha kopi kayak gitu. Jadi itu masih kuliah pas setelah kuliah balik lagi ke Mataram, ada usaha-usaha lain dibuka, baru balik lagi ke usaha kopi lagi Pak di Ajibara. Usaha lainnya apa itu? Saya kalau pas balik kuliah itu saya sempat jualan ikan cupang, habis itu saya jualan di pinggir jalan nasi goreng kuda sama gulai kuda. Itu 2017 lah. Iya bener. Habis itu baru ke buka Ajibara di 2018 ya Pak. Kuda ya? Iya Pak. Wah, berarti dirimu punya kontribusi kelangkaan kuda ya? Awas kamu. Banyak Pak. Kenapa terpikirnya kuda itu? Saya pengen jualan yang beda aja Pak. Setiap jualan tuh pasti pengennya nggak banyak yang jual kayak gitu. Kalau kuda kan sedikit. Sebenarnya kuda tuh enak kayak gitu. Terus banyak yang orang yang takut kolesterol, yang sedikit lemak. Jadi saya pengen olahan kambing saya ganti dengan olahan kuda gitu Pak. Di Ajibara ada sekarang? Masih ada. Menu kuda itu tetap ada ya? Ada nasi goreng kuda sama sate rembige daging kuda masih ada. Oh, tapi sate ubur-ubur nggak ada kan? Belum Pak, SpongeBob aja yang banyak. Jadi saya tanyanya ngaco, jawabnya nggak kalah ngaco. Kurang anyep memang ini. Memang kalau di industri kreatif itu harus ya kreatif, meskipun kere harus aktif lah gitu. Iya betul. Tapi ngomong-ngomong kayaknya apa ya, minat dagang itu jualan itu sejak SD. Iya ya? Iya Pak. Itu lu SD masih umbelen itu jual opo? Saya jualan stiker, terus bando-bandoan cewek kayak gitu, kayak pokoknya pernak-pernik cewek kayak gitu Pak, saya jualan. Gimana cara menjual itu? Ke teman-teman sendiri? Saya ada, ya kayak ke teman-teman sendiri di kelas gitu, bawa satu kresek, pinjem di toko sebelah, besok saya ganti kayak gitu, bawa direbut-rebutin kayak gitu. Udah gitu-gitu jualnya kayak gitu.
pas SD. Sempat jualan apa lagi ya, tip X yang bukan cair itu, yang digeret, digeser kayak gitu. Itu kan dulu hype banget dulu. Jadi saya jualan kayak gitu SD. Ceritanya saking apa itu kok sampai dirimu jualan itu kan aneh juga, anak-anak masih kecil itu jualan. Kenapa? Nggak tahu Pak, seneng aja kayak gitu, lihat dapat uang sendiri gitu. Terus SMP berlanjut juga kebiasaanmu? SMP jualan, aku jualan apa ya dulu SMP, power balance kayak gitu. Sebentar Pak, ada Bapak nelpon. Oke. Kita akan lanjut ngobrol sama cowok ini setelah yang satu ini. Ya, kita balik lagi sama Ibnu Sofyan. Ya Pak. Acibara tahun 2018. Sebelum mengulas itu, dirimu kayaknya sekolahnya juga sekolah bisnis ya? Iya Pak, saya di sekolah di Jakarta, di Bakri, ambil bisnis manajemen. Itu inspirasinya dari mana kok? Kuliahnya bisa ke Bakri, ngambilnya terus bisnis. Setan mana yang mempengaruhi dirimu itu? Saya sebenarnya nggak mau kuliah dulu, maunya langsung kerja, tapi karena bapak dan ibu bilang kayaknya di keluarga kita belum ada yang sarjana, jadi kamu kuliah aja. Terus saya mau sekolah di Boga, tapi disuruh belajar di manajemen kayak gitu biar bisa bantu bapak. Jadi saya keterima di Unram, tapi ibu bilang lagi coba aja di luar biar lebih banyak wawasan gitu. Jadi saya cari antara swasta kayak gitu, karena saya ngelihatnya mungkin swasta lebih greget gitu. Jadi pilihannya antara Ciputra atau Bakri University gitu. Jadi ngelihat nama-nama pembisnis gitu, jadi ya udah, jadi pilihnya yang di Jakarta aja, di Bakri Pak. Kenapa jatuhnya ke Bakri tidak Ciputra misalkan? Ciputra itu mentasbihkan dirinya sebagai entrepreneur university, nah gitu deh. Atau ya? Sosoknya si keluarga Bakri mungkin? Saya pengen yang benar-benar kemarin tuh kuliahnya di luar yang nggak ada keluarga Pak. Kalau di Surabaya masih banyak keluarga kayak gitu. Jadi pengen. Ciputra memang di Jakarta nggak ada? Di Jakarta nggak ada keluarga Pak. Nggak, Ciputranya nggak ada. Oh, gitu. Setahu saya dulu nggak ada. Surabaya ya. Oke, di bisnis manajemen bisnis ya. Oke. Dan kenapa memilihnya kemudian tempat tongkrongan gitu? Kok tidak apa ya, misalkan resto atau rumah makan atau semacam kayak one stop oleh-oleh gitu, atau gimana? Apa pertimbangannya? Kalau kenapa kayak tempat nongkrong, karena dulu pas 2012 itu coffee shop itu menarik buat saya gitu Pak. Jadi memang sebenarnya itu bisnisnya F&B, tapi lebih ngedepanin tentang hospitality-nya Pak. Jadi gimana kita bisa berinteraksi sama tamu, ketemu tamu tiap hari yang berbeda, tamunya duduk di depan kita yang sedang bikin kopi sambil cerita tentang kehidupannya dia, kita saling berinteraksi. Jadi hal itu menarik buat saya gitu Pak. Menariknya apa? Jadi ketemu orang yang berbeda tiap hari dengan cerita yang berbeda tiap hari Pak. Kan ceritanya belum tentu menarik, bisa juga curhat. Belum tentu menarik Pak.
Lah ya Tapi memang. kita punya banyak teman, jadi kayak satu orang tamu datang kayak gitu. Dulu di Jakarta seperti itu. Terus tamu kedua datang, saya kenalin mereka kayak gitu. Mereka saking kenalan bertiga, berempat, sampai kita tuh ber-20 akhirnya jadi teman deket. Itu customer yang beda-beda. Akhirnya mereka ada yang nikah kayak gitu, ada yang bikin coffee shop. Dari customer itu jadi deket kayak gitu. Jadi mereka datang tuh kayak ke rumah mereka gitu loh, datang ke coffee shop. Jadi hal itu yang bikin saya menarik kayak gitu, Pak, di bisnis coffee shop itu. Ada yang kemudian menikah atau apa? Artinya dirimu mak comblangi gitu di Ajibara? Bisa jadi. Terus kemudian dari ketemu orang yang berbeda itu, selain yang biasa-biasa aja, tentu juga ada yang barangkali enggak banget gitu. Terus, tapi ada juga enggak yang sangat mendukung, sangat bagus buat perkembangan bisnismu? Banyak, Pak. Banyak gitu. Ya. Kalau kayak yang kita nggak connect ngobrolnya juga banyak kayak gitu, yang kita connect ngobrolnya banyak, yang kita dapat ilmu dari orang-orang itu juga banyak kayak gitu kan. Kita apalagi 2012 saya baru di kopi kayak gitu, pasti ada orang yang lebih pintar daripada kita, lebih banyak ilmunya. Mereka nggak pelit untuk sharing, ini nih salah cara bikinnya, harusnya seperti ini, yang kayak gitu-gitu. Jadi semua ditampung sih, Pak. Selain yang hal teknis kaitannya sama produksi sama penyajian, ada yang barangkali terus connect ke jalur marketing, artinya pasar, atau bahkan ada yang ke investor gitu? Investor ada sih beberapa, Pak, kayak gitu. Tapi saya masih senang berjalan sendiri sih, kayak gitu. Ada yang nawarin buka di sini, mau nggak buka di sini. Tapi saya lebih, kalau join belum sih, tapi saya biasa ke konsultan kayak gitu, Pak. Jadi mereka bayar saya untuk bantuin bikin kopi atau kafe seperti itu. Tapi kalau kerjasama di bisnisnya nggak mau ya? Belum Joiningnya. kayaknya, soalnya ya belum sih kayak gitu, karena saya kuliah juga nggak pinter-pinter banget, kayak nggak sering masuk kelas, lebih sering jualan, jadi nggak pinter-pinter banget masalah teknis. Jangan diomongin di sini. Ntar yang denger nanti pada kuliahnya nggak seriusan ntar gitu. mikirnya bukan lah ya, mikirnya bukan begini anak-anak itu. Apa itu? Nggak usah serius, Kak Ibnu aja bisa sukses gitu kan gitu. Bukan mikirnya dibalik, nggak, Kak Ibnu yang nggak serius aja bisa gitu. Jadi kalau saya lebih serius lebih bagus dong. Nggak gitu mikirnya biasanya. Ya, kayak gitu. Pas saya jadi pembicara di kampus saya sendiri juga, dosen-dosen pada kaget gitu. Pas saya jadi pembicara gitu, pas saya semester 4 jadi pembicara di sana, saya bilang kayak gitu, saya nggak pernah masuk kok kuliah kayak gitu, banyakkan surat izin. Saya di sini cuma nyari koneksi aja, nggak belajar. Dosen-dosen pada kaget aku ngomong kayak gitu. Tapi mereka udah tahu kayak gitu. Iya. Ya kan praktek kan mengamalkan. Ya, kemudian kenapa dinamai Ajibara? Ada pertimbangan khusus atau itu akronim atau karena bertapa 3 hari 2,5 jam? Sama sih bikin namanya, walaupun simple kan, Ajibara kan dibalik Arabica gitu. Kayak, oh gitu. Jadi kalau Arema bacanya Arabica ya? Arema apa ya? Arek Malang. Arek Malang. Enggak, artinya kalau arek Malang itu bacanya kan dari kanan kan gitu. Iya, karena ngalam biasa ya. Iya, itu. Kerangalam, arek Malang. Oh gitu, Arabica ya, Ajibara. Dan simpel aja sih logonya ya. Jangan-jangan lu. Simpel aja, Pak. Ya jangan-jangan lu ini niru PIB ya, ada buletan gitu. Oke. Enggak, ntar tadi saya pengen ngejar lagi dulu. Mengapa tidak menerima
misalkan itu tadi investor gitu, pengen main sendiri gitu, pertimbangannya apa? Belum tahu aturan mainnya sih Pak. Kayak ada sih satu investor mau ngajakin aku. Jadi aku sih belak-belakan ngomongnya, bilang saya nggak terlalu ngerti untuk masalah bisnis pembagian yang kayak gimana. Mending kita hire satu orang finance, konsultan finance untuk ngobrolin tentang bagaimana hitam di atas putihnya. Kayak gitu sih mending. Kalau saya sampai sekarang, kemarin sih sebelum pandemik sudah mau deal kayak gitu, tapi karena pandemik di stop dulu. Memang ada sih, udah ada kayak gitu, tapi belum dijalanin aja karena masih ke hold sama pandemik ini, Pak. Terus itu tempat punya sendiri ya, Nuh? Bukan Ya, kontrak? punya bapak. Punya bapak yang. Terus kalau dari jawaban itu punya bapak, kalau ada orang lain bilang begini, ya, si Ibnu sih untung punya babe tajir, dia punya tempat yang bagus. Kalau apa tulang-tulang kayak gue mah gimana gitu, apa komentar? Ya udah biasa sih bilang kayak gitu, mungkin banyak yang mikir, tapi ya udah kayak gitu. Kalau aku sih mikirnya mereka nggak tahu aku dibalik itu tuh pernah gimana, pernah ngontrak juga, pernah bankrupt juga dengan usaha sendiri, pernah kayak gitu. Tapi dulu bener-bener anti dengan uang dari orang tua kayak gitu. Dari dulu setiap usaha pasti uang sendiri, tapi ada satu orang yang ngingetin aku, mumpung ada orang tua yang masih bisa invest atau bantu, manfaatin lah kayak gitu. Jadi ya udah kayak gitu. Sekarang udah ada tempat, ya bantu bapak juga sih sebenarnya untuk di usahanya. Karena sebenarnya ini kan awalnya lesehan kayak gitu. Jadi lesehan ini hampir bankrupt gara-gara gempa tahun lalu kayak gitu. Jadi aku bantu, aku nggak mau ngurusin sebenarnya. Setelah aku rencananya mau dijual, baru aku bantu di sini dan buka coffee shop. Alhamdulillah masih bisa survive sampai sekarang. Kayak gitu sih sebenarnya. Artinya dengan kata lain, kalau banyak juga kan, atau mungkin bahkan lebih dibanding kondisi Ibnu, yaitu artinya babenya tajir, fasilitas semua ada, toh juga nggak jalan juga bisnisnya. Melewati setahun aja enggak. Artinya ya tetap pada akhirnya ya tergantung kitanya ya. Kalau kita nggak kerja keras, kita nggak ini ya nggak jadi apa-apa, gitu ya. Ya biasa orang yang bilang kayak gitu orang yang jarang baca sih Pak kayak gitu. Jarang baca. Ya nanti kita expose ya. Lu sempet ada kitab ya. Nanti kita expose ya. Kan ya jarang baca dan mainnya kurang jauh ya. Mainnya kurang jauh Pak kayak gitu. Walaupun orang dikasih ada random orang dikasih 1 miliar, sekarang belum tentu dia bisa jalanin usaha kayak gitu karena aku baca ya karena mental bisnisnya belum ada kayak gitu. Jadi kalau sering kali orang tuh mengeluh, kita nggak ada modal, kita nggak ada modal. Yang dimaksud modal dia pasti kita tahu yaitu uang. Itu sebenarnya nggak menarik sebenarnya ya. Uang itu bisa dicari kayak gitu. Modal yang lain itu ya mental, gimana belajar untuk berjualan, belajar untuk menarik customer, berteman dengan customer itu lebih mahal atau lebih susah dicari. Oke, makin menarik ngobrol sama Ibnu. Out of bounds, I can only be free. Out of bounds, if you're waiting for me. Out of bounds. Saringan. Halo, Ibnu. Ya Pak. Ya. Itu gimana awalnya Pak bisa hampir every time ya,
every second, every night, rame banget itu. Itu gimana cara lu promosi itu? Kalau promosi aku sekarang tuh lebih banyak mulut ke mulut sih Pak, daripada walaupun sosial media aku kenceng. Bau dong. Dari mulut ke mulut. Gimana itu ininya, prakteknya gimana? Mouth to mouth itu. Iya, sekarang sih kalau ditanya kenapa bisa survive sampai sekarang, inovasi sih sebenarnya Pak. Kalau dari dulu sampai sekarang kita tetap ngeluarin menu-menu baru, pertahanin kualitas menu yang sudah ada kayak gitu, tetap ramah atau welcome sama customer, dan hospitality yang tetap kita jaga seperti itu. Positioningmu lebih ke mana itu kalau pasar? Artinya you mengatakan di middle up, middle low, atau... Semua sih Pak. Kalau saya semua kalangan kayak gitu, gendernya juga kayak gitu, semua kayak gitu, keluarga, family juga kita ada kayak gitu, tempatnya kayak gitu. Jadi pengen semua market kita bisa ambil kayak gitu. Iya, di tempatmu kan ada kayak orang yang pengen retro itu ada, yang nongkrong yang nggak pakai bentuk lah, terserah lah, nggak ada, tidak harus apa terah gue ada. Terus yang semi kayak romantis itu ada. Terus yang apa ya, deso banget itu juga ada, yang cuma gitu doang, tahu-tahu ada kursi juga ada gitu. Itu iya Pak. Inspirasi dari mana itu? Kenapa Pak? Inspirasi dari mana itu? Inspirasinya nggak tahu sih, sebenarnya udah ada. Kalau untuk yang tua-tua atau old school banget, emang ini kan awalnya lesehan gitu. Jadi kita pertahanin belakang kayak gitu. Jadi yang di depan baru kita lebih ngedepanin untuk anak muda kayak gitu, atau gathering kantor ada juga. Insya Allah meeting room ada besok di atas kayak gitu. Jadi pengennya semua kalangan ada kayak gitu. Jadi yang bapaknya lagi nongkrong ternyata anaknya ketemu anaknya di sini ada juga kayak gitu tuh, seru aja. Iya, kamu kayaknya ya nggak rela kalau uang itu keluarnya sedikit gitu. Jadi begitu dia ngajak anaknya ada ini, nah itu jangan sampai dia mikir keluar. Jadi di situ ada gitu ya. Ya itu kayaknya gitu, ada di lantai 2 gitu. Dengar konsepnya mau bikin co-working space gitu. Gimana? Awalnya jadi belum, karena aku ngelihat juga belum terlalu ini ya. Kurang. Iya, belum terlalu ini. Jadi aku belum berani banget invest terlalu besar untuk co-working space kayak gitu. Kayak di sini juga internetnya nggak terlalu banyak varian, cuman ada satu pemain aja kayak gitu, dan sering gangguan kayak gitu. Jadi nggak susah opsinya. Sedangkan co-working space harus 24 hour tetap ada akses internetnya, nggak boleh lelet, nggak boleh mati kayak gitu. Banyak investasi sih di sana. Jadi masih takut untuk buka co-working space sih sebenarnya. Jadi buka kartu aja. Sebenarnya itu minatan saya, tapi nggak apa-apa lah kalau yang lakukan orang lain. Jadi begitu dengar ada desas-desus, ada kabar burung, jangan kamu tanya burung apa itu. Katanya ada co-working space, wah saya dukung banget itu, gitulah. Dukung banget, karena perkembangan peradaban ini mestinya kita yang pegang, kita yang main gitu loh. Jangan kita jadi ini. Tapi kok ini nggak jalan-jalan, anak ini nggak cerita ini apa, nunggu kemarin oke lah, alasan klasiknya gempa gitu, earthquake gitu, oke lah gitu. Tapi sekarang apa lagi? Nah ternyata sekarang ada jawabannya. Ya juga sih, itu internetnya itu emang perempuan ya. Jadi dipanggilnya jengkelin gitu ya. Akhir bulan pasti internetnya bakal lambat pasti. Kayak aku sekarang nih belum ada co-working space, masih yang wifi gratis aja masih banyak yang komplain kayak gitu. Apalagi aku yang bakal bikin co-working space gimana. Banyak komplain. Digratisin aja ngomel gitu kan. Karena ya memang itu tadi ya, tersendat gitu loh. Oke deh, memang nggak banget memang internetnya itu, aduh gile.
Aduh. Jadi ke depannya kayaknya maunya gimana itu? Kalau ke depan pengennya atas tetap ada meeting room, tapi ya mungkin nambah tempat untuk orang untuk ngopi aja sih di atas, Pak, yang lebih casual kayak gitu. Berapa sih Tapi size-nya di atas? sama sih kayak lantai bawah berapa ya? Aku juga lupa, sekitar 12 kali berapa ya? 12 kali 8 mungkin. Aku lupa. Iya. Sama sih besarnya. Iya, bangunannya begini ya sama. Kotak doang. Iya. Oke deh. Asik juga sih, lu sekolah di Bagri. Unik anak ini gitu loh. Nyeleneh banget ini gitu loh. Ini karena dia kecepet atau apa kan gitu, referensi dari mana gitu loh. Asik. Karena memang kampus itu oke juga gitu loh. Dan saya pernah bertetanggaan cukup lama di situ. Kampusnya kecil ya? Iya, nggak perlu gede-gede karena ya memang bukan untuk sejuta umat di situ. Iya. Jadi yang selalu ada nggak misalkan yang ditonjolkan tema hari ini gitu di Haji Barab dalam hal menu atau event atau tematik pelayanan apa gitu, ada gitu nggak atau gimana? Kalau dulu sebelum pandemik untuk event kita selalu ada ya, tiap minggu kayak gitu ada event-event baru kayak gitu yang seru. Jadi kadang ada untuk keluarga kayak gitu, ada untuk penyuluhan untuk mengurangi plastik kayak gitu-gitu, ada dulu. Tapi setelah pandemik karena event harus dikurangi, jadi kita kurangin kayak gitu. Lalu kalau untuk menu-menu kita baru mulai sih sebenarnya 2 bulan belakang ini ada special today kayak gitu. Untuk tema-tema sendiri belum sih sebenarnya. Untuk paling kalau emang ada 17 Agustus paling kita nyesuaiin, besok hari Kartini kita nyesuaiin temanya per hari. Kayak gitu aja sih, kita nunggu event aja sih sebenarnya, tunggu hari-hari besar kayak gitu untuk temanya. Nggak pengen menjadi leader trend gitu, membuat ini. Memang agak susah sih untuk kota yang masih pergerakan manusianya masih slowly dan tidak sure gitu kan. Tapi saya memang pengen mendorong Ibnu menjadi leader untuk semua ini. Tentu risikonya yaitu timbang dulu pasarnya. Gitu. Ya, tapi mestinya kita menciptakan pasar, jangan nunggu pasar. Tapi capitalnya sudah ada sih gitu loh. Dan menariknya itu lumayan gitu loh, space-nya lumayan. Itu. Lainnya kalau contoh misalkan dibilang bagus apa gitu, kita bisa katakan nggak serius karena cuma misalkan 20 kali berapa kan selesai. Kita ngajak rame-rame siapa udah selesai. Begitu di blow up selesai. Enggak, tadi yang lebih kepada konsep marketing dari orang ke orang, artinya istilahnya tadi dari mulut ke mulut itu pada prakteknya seperti apa? Pelaksanaannya kayak gimana itu? Boleh nggak dikasih bocoran? Sebelum buka sih sebenarnya saya pesimis ya, buka coffee shop di kawasan Rembiga ini karena emang tidak ada coffee shop di sini, lumayan tidak di sentral kota juga kayak gitu, dan sebelah kita juga lesehan, bukan coffee shop atau tempat nongkrong kayak gitu. Tapi pengen nyoba aja kayak gitu, akhirnya buka, ternyata dengan tempat yang kejepit atau tidak terlihat di pinggir jalan, jadi obrolan, wah di sini tempatnya tersembunyi kayak gitu. Jadi orang-orang bilang hidden gem kayak gitu, harta karun tersembunyi. Jadi mulut ke mulut kayak gitu. Mereka foto tanpa ngasih tahu lokasinya di mana, orang-orang makin kepo atau nanyain, mereka saling ngajakin seperti itu sih Pak. Jadi bahan obrolan kayak gitu. Oh ini di mana tempatnya, ini di mana. Kayak gitu. Jadi booming di awal kayak gitu. Terus caranya menggait sampai event-event itu orang yang
merasa tertarik terus nanya, atau dirimu memang sejak awal punya departemen untuk itu? Dulu di awal kita emang ada satu tim untuk tim event kayak gitu, untuk bikin atau nyariin pembicara tiap minggunya dengan tema yang berbeda-beda. Itu emang ada awalnya dengan tujuan itu menarik orang-orang untuk bikin event di sini dan berbayar seperti itu. Jadi dengan tim saya hire tim saya dengan buat event, dan yang bikin event di sini berbayar bisa menggaji tim saya, seperti itu sih sebenarnya. Belum ada sebenarnya untuk profit sih, nggak ada gitu, tapi ya bakar dulu sih di awal gitu. Biar orang Lu pakai teori bakar-bakaran itu juga ya? ada sedikit Pak, tapi nggak berani banyak-banyak lah. Iya, kan kalau bakar lu banyak-banyak namanya jadi kebakaran, sulit dipadamkan nanti kan. Ya aduh, itu yang benar. Iya, kita mau nanya nanti di sesi berikutnya, punya tim berapa? Sempat berapa, dan sekarang dengan berbagai anomali ini berapa atau tinggal berapa gitu setelah yang satu ini. Oke, sebelum kita lanjut, teman-teman, seperti di awal tadi saya informasikan bahwa dari acara ini kita adakan satu kesempatan untuk mendapatkan beasiswa free kuliah di kampus terbaik untuk ilmu-ilmu kepariwisataan. Dan harap tahu, ilmu kepariwisataan itu sesungguhnya, saya ingin mengatakan tanpa ragu-ragu, ilmu yang mestinya dimiliki oleh setiap orang. Kenapa? Karena pariwisatalah ilmu untuk bisa bergaul dengan manusia di seluruh kolong langit ini. Itu kepariwisataan, yaitu silaturahim. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera. Nanti kalau nggak sempat itu juga, acara ini juga dirilis di YouTube. Kami adalah mahasiswa STM Mataram, program Diploma 3, dan sekarang kita sedang di Jepang melaksanakan program unggulan dari kampus. Iya, Anda bisa mendapatkan beasiswa dengan informasi dari PIB. Oke, kita lanjut ngobrol dengan Ibnu Ajibara. Ya, jadi namanya sekarang Ibnu Ajibara. Begini, memulai dari awal kan, memulai dari awal. Ini topik kita adalah SDM, apa itu tim. Bagaimana caranya Ibnu menentukan? Jadi ada bagian ini saya butuh ini, terus kemudian orang yang kayak gimana? Itu gimana caranya? Dipikir sendiri, apa emang ada konsultan atau apa? Kalau saya sih lebih simpel sih kalau nyari karyawan kayak gitu. Saya carinya yang pasti mau kerja, terus jujur, pasti di awal kayak gitu, mau kerja, jujur, dan nggak drama, nggak ada drama. Dan mereka banyak drama. Apa penjelasan drama itu piye? Nggak ribet orangnya, banyak inilah kayak gitu-gitu. Pokoknya yang simpel-simpel aja, nggak usah menye-menye atau gimana sih, nggak tahu juga jelasnya. Aku bilangnya no drama aja. Oke. Nah kemudian itu tadi dari bisnis saya ini butuh ini, terserah itu namanya apa, itu ini gimana cara menentukannya? Kalau saya mayoritas yang kerja itu no skill, Pak. Jadi aku yang training semuanya. Jadi
aku butuhnya chef, ya aku ajarin dia masak kayak gitu. Aku butuh barista, aku ajarin dia barista. Paling yang lebih krusial di sana kayak gitu. Tapi semua karyawanku yang masuk awalnya harus dari cleaning service, kayak mereka bersih-bersih kayak gitu. Aku lihat mereka potensial, aku tawarin mereka untuk mau di kitchen nggak kayak gitu. Aku ajarin mereka masak, mau jadi barista nggak, aku tawarin dia jadi barista. Berarti sejak awal memang dirimu totally start ya? Gimana? Jadi sejak awal memang dirimu mau memulai sepenuhnya dengan direction dari dirimu sendiri ya? Iya Pak, mayoritas seperti itu kayak gitu. Jadi aku tuh kalau mau ngerjain sesuatu, aku tuh harus nguasain dulu semuanya kayak gitu. Baru aku mau ngerjain apa yang aku mau bisnisin kayak gitu. Benar-benar aku udah bisa setidaknya tahu lah seluk-beluknya apa kayak gitu. Baru aku bisa kerja, enak, enjoy kerjanya. Gitu. Jadi aku bisa nge-hire atau bukan meng-hire sih, ngajarin mereka kayak gitu. Misalnya jadi barista, aku benar-benar harus bisa jadi barista dulu. Biar aku nggak pusing misalnya ada satu yang bertingkah lah, drama atau yang keluar, mereka keluar ya aku bisa handle di sana. Jadi nggak pusing. Tadi memilih unskill, apa pertimbangannya? Apakah karena pertimbangan keekonomian? Artinya kalau orang unskill kan, ya kita bayar berapa. Tapi kalau dia merasa udah skill kan belagu kan gitu. Atau apa pertimbangannya? Salah satu mungkin bisa ke tentang hal itu. Kalau misalnya dia sudah skill banget, mungkin salary-nya tinggi. Tapi aku lebih ke satu visi sama aku kayak gitu. Misalnya tukang chef atau yang masak kayak gitu. Kalau mereka misalnya sudah punya skill, aku ngerasa punya skill yang tinggi kayak gitu. Kadang aku sukanya rasanya seperti ini kayak gitu. Mungkin dia bilang enggak, lebih enak gini. Jadi enggak satu visi sama aku kayak gitu. Atau ya barista juga seperti itu kayak gitu. Jadi aku lebih senang punya karyawan yang mulai dari nol kayak gitu. Jadi lebih dekat sih Pak. Ini jatuhnya apa ya? Lebih dekat merekanya ke aku kayak gitu. Jadi mungkin mereka lebih ngerasa, oh aku tuh dulu diajarin dari awal, aku nggak ngerti apa-apa bisa sesuatu. Jadi aku lebih terbiasa mungkin seperti itu, jadi enjoy aja kayak gitu. Tapi kalau ada bagian-bagian yang aku emang nggak terlalu menguasain, aku hire yang lebih daripada aku kayak gitu. Apa itu misalkan? Apa ya? Foto sebenarnya aku juga mau foto, tapi aku hire orang yang lebih jago daripada aku karena aku nggak bisa handle semuanya. Jadi artinya bukan core business kan? Ya bukan. Ya bukan berarti itu nggak penting, tapi dia bukan core business karena judulnya kan tempat nongkrong itu ada makan. Nah urusan makan apa kan dirimu menguasai. Artinya makan terus nggak terfoto kan, ya ora pati popo kan gitu, ora popo. Oke. Nah terus prosesnya apa nggak lama itu Nu? Lama sih. Enggak sih Pak. Enggak, maksud saya gini. Kan misalnya tahun 2018, you mulai Ajibara ini, ya kan? Iya. Bla 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 gitu. Mana? Tentu hari pertama apa kan enggak kayak sekarang, maksudnya begitu orang datang atau apa kan sudah ada SOP, sudah gini-gini gitu loh maksudnya kan gitu. Itu kan terus belum lagi orang tuh memang ke situ tempat makan kan pengennya segera makan, bahwa tempatnya asik, dapat foto-foto itu soal lain lah, tapi pengen makan. Artinya begitu lama banget apa itu
dan ini apa sih kan gitu misalkan gitu. Nah, karena semua tenaga di awal itu you harus mendirect semuanya, ngajari gitu kan jadi lama. Ada kayak gitu nggak? Terus gimana itu ngatasi? Ya lama sih enggak, karena aku nyesuaiin sama misalnya kalau dari menu ya, dari menuku kayak gitu. Menu yang simpel-simpel aja. Kalau awal dulu masih kentang yang tinggal digoreng-goreng aja kayak gitu. Bebek misalnya ayam yang sudah tinggal digoreng. Jadi mereka kerjanya simpel, baru tambah lama kayak sekarang tuh ada bakmi yang aku bikin sendiri. Aku harus training lagi, kayak tetap makanya aku bilang itu inovasi sih sebenarnya dari hal yang mereka kerjanya yang simpel-simpel, menu minuman juga kayak gitu simpel-simpel, aku tambahin 1 minggu atau sebulan ada 1 menu baru, 2 menu baru. Jadi makanya kalau sekarang menuku kebanyakan, bisa dibilang kebanyakan kayak gitu karena banyak aku terus tambahin menu-menu baru kayak gitu. Jadi mereka expert, kayak sekarang resep-resep mereka udah ingat, aku udah lupa semua resep-resepnya kayak gitu. Terlalu jujur kacang hijau kamu itu. Nanti didengar sama stafmu, si bos ada yang lupa nih, kita minta cuti lah 2 minggu gitu. Berlaku dia. Tapi dia lupa, kalau suhu itu kan meskipun lupa 2 menit kan dia ingat gitu loh. Iya, kayak gitu. Tapi aku emang terkenal lupa sih, kalau karyawanku tanya aja, aku suka lupa nama tuh, semuanya pasti lupa. Bentar mereka bilang kayak gini, aku lupa. Jadi karena aku buka-bukaan sih orangnya kayak gitu. Karyawanku tahu karena deket, kayak kita nganggapnya keluarga. Mereka juga mesnya di sini, jadi sudah kayak temen, udah kayak keluarga kayak gitu. Jadi seru sih kayak gitu. Oke. Nah, berarti tadi itu standar taste itu enak enggak atau apa itu sepenuhnya gaya Ibnu berarti ya? Iya, betul Pak. Kayak artinya kalau saya ngerasa di situ pisang goreng lu itu enak ini. Berarti artinya enak ini enaknya Ibnu kan? Ya, betul Pak. Berarti kalau suatu saat saya bilang nggak enak itu bukan berarti itu benar-benar nggak enak, enggak gitu loh. Betul Pak. Pasti kalau ini keluar gula sedikit misalkan gitu, itu nggak Ibnu gitu kan. Ya. Nggak banyak keluar, udah pasti aku hapus, udah aku coba sebulan, kalau nggak keluar udah aku ganti menu pasti. Kepedean aku namanya Pak. Makanya di menuku nggak ada yang menu western Pak, karena aku nggak suka makanan western. Nah, itu dia. Itu dia yang gue suka itu, maksudnya tidak kehilangan jati diri gitu loh. Itu yang menarik justru gitu loh. Ini anak keren pokoknya gitu loh. Ntar, tapi saya nggak pengen sih terlalu banyak bilang gitu, ntar lu jadi hilang ikat rambutnya, gede kepala. Oke, ntar lagi kita lihat segede apa kepalanya Ibnu setelah yang satu ini. Entar. Saya mau kasih pengantar dulu. Jadi ceritanya Ibnu ini bisa sombong begini, ceritanya dia itu dapat kitab. Seperti apa kitabnya? Kita lihat ini.
Iya, kembali kita ngobrol dengan Ibnu Sofyan Ajibara. Halo, Nu. Halo Pak. Iya, biasanya kan kitab rujukan atau apa ya istilahnya, ilmu-ilmu kanuragan itu kan disimpan gitu lah. Lu malah dipamerin ini. Lu nggak takut kalau para pesaing menerapkan ilmu yang sama? Enggak sih Pak, karena aku dulu juga di kopi, karena orang-orang yang bergerak di kopi banyak sharing di aku kayak gitu. Jadi aku dulu belajar di kopi, aku nanya, ini kopi apa Mas, kok bisa rasanya kayak gini? Malah aku ditambahin kopi, cobain deh rasa yang ini, cobain yang ini. Sampai aku minum 3 gelas, dia tuh sharing selama 1,5 jam kayak gitu, dan aku nggak bayar kopinya kayak gitu. Pas aku bayar, enggak, ini minum aja nggak usah bayar kayak gitu. Jadi ya sampai sekarang aku kayak gitu. Jadi sharing insya Allah berkah kayak gitu. Ngaji di mana itu? Kenapa Pak? Ngaji di mana? Lah ya, kalau dulu kita bicara tentang pariwisata atau penjelajahan, kan ada namanya Ibnu Battutoh gitu. Nah, ini Ibnu Sofyan sekarang kita ngobrol. Apa yang ada di dalam kitab Pendekar Kopi itu? Sebenarnya aku belum selesai bacanya juga karena susah ya, itu bukunya translate. Tapi intinya di buku Pendekar Kopi itu dia lebih kompleks dalam tentang pertaniannya kayak gitu. Gimana kopi itu diproses dari awal kayak gitu. Terus kopi yang lagi happening, terus mengulik bagaimana cara seduh dan dampaknya terhadap rasa kopi, lebih ke situ sih kalau buku yang kita Pendekar Kopi itu. Mengapa alasan penulis mengasih judulnya Pendekar Kopi? Pakai istilah kitab juga. Ada dijelaskan di situ? Kalau itu sih nggak pas terjemah bahasa Inggrisnya sih sebenarnya bukan seperti itu. Aku lupa juga bahasa Inggrisnya apa, tapi karena sekarang itu di 2019 sampai 2020 itu ada customer yang orang kopi itu juluki pendekar kopi. Jadi mereka itu tahu ilmu sedikit mungkin ada tentang kopi, lalu datang ke coffee shop menguji baristanya. Kayak gitu, dengan nanya-nanyain kayak gitu, ngulik sampai baristanya atau orang yang di belakang bar itu sampai bingung atau nggak bisa menjawab. Nah, kita bilangnya orang itu pendekar kopi gitu. Jadi usil seperti itu Pak. Jadi mereka nguji ilmu mereka kayak gitu, biar coffee shop ini nanti dia bakal bicarain coffee shop ini nggak ngerti tentang ini, yang kayak gitu bakal diomongin. Makanya happening lah 2020 tuh namanya Pendekar Kopi, seperti itu Pak. 2020. Kapan itu datang di unboxing? Baru kok, belum 4 bulan atau 4 bulan 5 bulan yang lalu, baru bukunya. Tebel banget, aku belum selesai baca juga, tapi aku beli aja kalau misalnya ada buku kopi baru, aku beli kayak gitu. Tapi kayak sekarang tuh aku udah jarang baca lagi karena ada hobi baru lagi, kayak disimpan aja dulu, tunggu lagi nggak ada hobi atau jenuh baru rajin baca lagi. Kembali ke tim, caramu menentukan apa sih istilahnya ya? Oke lah, nggak apa-apa pakai istilah ini aja. Salary gimana? Salary tergantung skill sih Pak, kayak gitu. Jadi kalau emang belum ada skill, mereka nambah skill, aku nambahin salary. Mereka tambah skillnya udah lumayan krusial, aku naikin lagi, kayak gitu sih. Tadi dirimu mensyaratkan pertama, bener mau kerja nggak, kan gitu kan. Yang kedua, jujur. Oke. Kalau
akademik secara ilmiah untuk mengecek orang itu sebenarnya terjaga. Oke lah tadi itu dengan nanya terus kemudian jawabannya gimana, bahasa tubuhnya gimana, misalkan kan gitu. Ya. Tapi bagaimana Anda bisa mengukur untuk minimal menerima pertama itu tadi syarat yang satunya jujur, itu gimana pengalaman? Aku ngelihat sih kayak gitu. Bayangkan ya udah aku suruh kerja, aku bilang aku coba dulu selama sebulan 2 bulan kayak gitu. Tapi mereka kalau emang kerjanya kayak gitu ya bakal jadi seperti itu terus kayak gitu. Misalnya tuh cleaning service ya udah cleaning service terus kayak gitu. Kalau emang mereka bertingkah atau ada drama-drama ya atau nggak jujur ya ada konsekuensinya kayak gitu. Tapi banyak kan insya Allah karyawanku karena mereka dari teman ke teman kan, jadi mereka masih happy aja kerja kayak gitu. Belum pernah ada kejadian karena satu hal yang tidak kredibel tadi itu dirumahkan itu ada? Ada. Oh, ada ya. Pasti ada. Dari zaman di Jakarta juga udah ada, pasti ada lah kayak gitu. Terus dirimu ini ya, apa ya, FOM ya, istilahnya kalau baper itu tega ya. Iya, karena aku karena di awal aku bilang jujur ya sama aku kayak gitu. Jadi kalau cuman karena syarat kerja sama aku tuh cuma gampang sebenarnya, cuman jujur sama mau kerja kayak gitu. Iya betul. Gitu. Ya karena emang syarat apapun sebenarnya ya dua itu sebenarnya. Iya, oke. Karena kalau nggak bisa itu kan bisa diajari. Iya. Tapi kalau udah nggak jujur tuh gimana caranya kan gitu. Iya betul Pak. Ya, tapi keren kamu emang. Kamu kayaknya belajarnya emang kitabnya bagus emang. Ini kalau nggak jam terbangnya ini bacanya tadarusnya nggak bagus ya, kira-kira nggak begitu. Oke. Belajar dari bapak sih sebenarnya. Begitu. Memang ada gurunya ya berarti ya. Oke, Ibnu, selanjutnya saya pengen gini, ada pertanyaan penting ini, menanyakan kaitannya posisimu sebagai anak muda, sebagai pelaku bisnis industri kreatif, bagaimana dirimu melihat kota kita ini? Tapi jangan dijawab ya, jangan dijawab dulu. Karena dirimu minum terus, aku belum minum ini ya. Dulu. Minum Pak. Ya, oke. Oke. Sebelum ke Ibnu, saya mau kasih tahu jadwal talk show setelah edisi dengan Ibnu ini. Yang berikutnya adalah, nah mungkin Anda bertanya, apa hubungannya bisnis ngomongin politik? Gitu. Saya ingin menjawab bahwa kalau Anda betul-betul seorang bisnismen dan menginginkan Anda itu sukses, benar-benar sukses, Anda tidak bisa, tidak mau tahu dengan kejadian apapun. Anda tidak bisa. Karena seorang pebisnis itu harus tahu arah angin kemana. Harus tahu apa kecenderungan sosial yang bergerak, termasuk di situ adalah politik. Karena kalau Anda tidak tahu sebelumnya, Anda bisa tinjot, terkaget-kaget, dan bisa ya kacau balau. Nah, ini ada hal yang penting sekali dalam republik ini, yaitu tentang hal fundamental, tentang filosofi negara ini. Sesuatu yang sudah final, sudah oke, tapi di rezim ini tiba-tiba ini diganggu-ganggu. Nah, maka kita harus merespon ini, memahami ini dengan lumayan komprehensif dan konstruktif. Jadi tidak ikut-ikutan. Oleh karena itu, PIB bekerjasama dengan ILF, Islamic Lombok Forum, sengaja menghadirkan kajian kritis konstitusi, yaitu RUU HIP, kemudian diubah, diakali jadi RUU PIP, BPIP. Itu akal-akalan siapa dan akal-akalan model apa? Itu besok malam.
Kita akan ngobrol dengan Dr. Tiar Anwar Bahtiar. Beliau adalah pakar sejarah pemikiran dan politik Islam. Selanjutnya hari Rabu malam Kamis kita akan mendengar pengalaman seorang ibu asli dari Sulawesi. Beliau menggeluti bisnis dari nol, dari kecil, dari tertatih-tatih sampai posisi yang sekarang. Everything starts small, mengejar impian bersama Julida Samad, owner daripada Kaila Mutiara Lombok. Dan di akhir pekan depan, kita akan ngobrol dengan Teteh dari Bandung. Menjadi pribadi memikat dengan maksimalisasi minat dan bakat. Mia Marian, seorang karir. Oke, selanjutnya kita balik ke Ibnu. Ya, Nu. Ya, Pak. Tadi sampai mana saya nanya tadi? Oh ya. Apa bacaan Ibnu terhadap perkembangan kota kita? Gimana ya? Apa yang sudah menarik bagi seorang Ibnu? Terserah Ibnu sebagai anak muda, anak gaul, atau Ibnu sebagai pelaku bisnis. Dan apa yang benar-benar masih jauh, dan apa yang kurang, yang semestinya itu bisa diatasi. Kalau saya tentang Lombok kayak gitu, kalau dari segi ya udah masyarakat Lombok senang aja kalau kayak gitu. Kalau pernah tinggal di Jakarta kayak gitu, kita susah buat ke pantai, kita susah jauh kayak gitu mau ke pantai, jauh untuk mau ke puncak harus macet-macetan kayak gitu. Sedangkan di Lombok itu mallnya udah ada, tempat nonton udah ada, pantainya deket semua, ke Sembalun juga enak, nggak macet-macetan, jadi nyaman sebenarnya di Lombok ini. Tapi karena kenyamanan mungkin banyak teman-teman yang di sini yang atau teman-teman di Lombok kayak gitu saking nyamannya nggak mau membuat peluang bisnis kayak gitu. Sedangkan kalau di segi bisnis Lombok itu masih di belakang Jakarta jauh, masih di belakang Bali jauh juga. Jadi sebenarnya kalau mau copy paste itu gampang sekali, tinggal contoh apa yang lagi bagus atau lagi tenar di Bali, di Jakarta bisa dibawa ke Lombok dan bakal happening dan bisa jalan sebenarnya. Kalau dari segi bisnis itu seperti itu, Pak. Itu tadi Lombok secara umum. Sekarang kita mengerucut ke kota kita ini, Mataram. Kalau Mataram ya Gini sama aja sih. Apa tadi itu tentang habit atau culture atau apa ya, minat terutama para muda untuk ke bisnis itu yang diamati, yang dirasa oleh Ibnu kayak gimana? Ada harapan? Ada harapan tapi masih kurang. Tapi sama juga sih, aku teman-temanku juga di Jakarta seperti itu, karena mungkin banyak peluang kerja di kantor-kantor. Jadi mereka dari teman-temanku tuh cuman di Jakarta cuman mungkin 5% yang bergerak di bisnis kayak gitu, banyak kan kerja di kantor kayak gitu. Di Lombok juga aku lihatnya seperti itu, walaupun kantoran swasta pun sedikit, tapi mereka banyak juga yang mencari pekerjaan di bank mungkin atau finance seperti itu, Pak. Kalau di bisnis kurang, karena nggak bisa disalahin, bukan karena SDM-nya, tapi edukasi tentang bisnis di sekolah walaupun kuliah itu di sekolah malah nggak ada tentang edukasi tentang bisnis kayak gitu. Ada loh sekarang. Jadi, ada kurikulum kewirausahaan. Saya sendiri terus terang ingin mengatakan bahwa saya juga belum menengok kayak gimana pengajarannya itu kayak gimana. Tapi kayak aku ngerasain di kampusku juga yang walaupun aku ambil bisnis, ya bisnisnya bukan bisnis yang tentang teori sih sebenarnya.
kayak gitu, bagaimana berinvestasi, bagaimana untuk manajemen resiko. Tapi yang aku belum tahu ya, kampus yang mungkin ada yang terjun langsung, ada 2 semester kita harus bikin bisnis. Jadi yang kuliah itu ngerasain bagaimana mereka buka bisnis sendiri, ngerasain bagaimana dapat uang sendiri, bagaimana itu belum tahu sih aku ada atau enggak kayak gitu. Jadi ya mungkin mayoritas juga yang di Lombok atau di di Indonesia kayak gitu kan, di dunia juga nggak banyak yang bergerak di bisnis. Jadi role modelnya itu sedikit untuk di bisnis kayak gitu. Takut untuk mencoba juga mungkin, Pak. Boleh saya tanya bagaimana peran government? Peran government, aku sih Di belum kota. ngerasain, Pak. Belum ngerasain kayak gitu. Kita hidup ini Apalagi autopilot ya. Maksudnya autopilot gimana, Pak? Ya, sama sekali nggak ada. Ya, kalau kita ngomong nggak enak banget itu, nggak ada kita ngerasain manfaatnya pemerintahan gitu. Ya, kita apa aja nyari sendiri, sendiri. Dan padahal konstitusi itu mengamanatkan bahwa fakir miskin, orang telantar itu dibela oleh negara. Itu filosofinya hajat hidup rakyat ini, warga bangsa ini kan ditanggung oleh negara. Gitu. Tapi faktanya ada orang kayak Ibnu ini harusnya kan diapresiasi, dikasih reward gitu loh. Tapi kan enggak, ketika ini harus izin, itu prosedur lucu-lucu, dan kesannya malah kita ingin mengatakan, kok malah saya dipersulit ya gitu. Kalau ada kesimpulan sementara orang begitu itu kira-kira orang ini oposan, apa cari perkara, atau emang faktanya begitu? Emang faktanya kayak gitu, Pak. Kayak ada buku besar juga yang saya baca. Itu memang sampai di buku tuh ditulis emang musuhnya pembisnis itu adalah pajak dan government, seperti itu. Sampai di buku itu ditulis seperti itu, kayak gitu. Di buku luar malah yang bilang kayak gitu. Jadi apalagi kita yang di Indonesia gitu. Ya sudah kayak gitulah mau. Kadang-kadang kita mikir juga. Gitu. Kadang-kadang kita mikir birokrasi pemerintahan itu ngapain sih gitu loh. Kan di situ padahal ada misalkan dinas pertamanan dan lingkungan hidup gitu. Loh, sampah aja nggak kelar-kelar itu, ngapain gitu loh. Kan lucu kan? Ya, dan sebagai contoh gitu kan. Itu gimana gitu. Jadi kayak mungkin kita dilihat ramai gitu, kayak pengennya sih kita diapresiasi gitu. Oh, ada nih anak Lombok yang bisa bikin seperti ini, tapi aku sih ngerasanya malah makin semua dia dipersulit kayak gitu. Di pas pandemik kita nggak ada ngerasain apa-apa juga bantuan kayak gitu, malah semua pajak kita mungkin, kalau saya ngerasain pajak parkir malah ada sekarang, pajak seperti ini kayak gitu dipersulit semua kayak gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Tapi ya aku sih nggak ngeluh kayak gitu, tahu ngerasain ya semua pembisnis ngerasain seperti itu kayak gitu. Ya udahlah, tinggal dijalanin aja biar aku lebih fokus ke yang lain aja daripada fokus tentang hal itu gitu sih, Pak. Enggak, kira-kira sama enggak? Gue bisnis yang running kan di Bali. Ya. Nah, ya, sama sih, sebelahan gitu ada kantor yang mentereng, kita iniin apa. Tahu-tahu datang Satpol PP gitu kan. Terus tentu saja orang pajak gitu. Sebelah itu enggak digitukan gitu loh, enggak kan gitu. Aduh, iya, ketika kemudian ada juga kan dinas kan banyak gitu loh. Yang lain ngapain apa enggak ini gitu loh. Jadi kadang ya sesek juga gimana gitu loh. Iya, Pak. Bener, Pak. Enggak, artinya gini loh. Kan kita ini kan ya warga bangsa, negeri ini kan ya punya kita sama-sama. Pasti kita mencintai negeri ini, dan ya apa saja regulasi yang ada ya kita samina wa ta'na kan gitu loh. Ya, cuma pada prakteknya itu kita ngelihat kok nggak adil gitu, maksudnya ini gitu loh. Jadi misalkan jadi kalau kita menggunakan kata-kata dipalak tuh kadang-kadang ya kalau dengar teman-teman yang tugas itu nggak enak juga sih gitu loh. Cuma yang kita rasain tuh kayak digituin gitu loh. Ya. Betul, Pak. Aduh, gile bener deh.
nggak apa-apa. Ini memang forumnya kita itu namanya kita pengen jangkung sukses, jangan sampai ngomongnya kayak motivator yang nggak membumi, kan nggak lucu kan. Oke. Iya, Pak. Oke, sekarang saatnya semua di audiens saya silakan untuk membombardir pertanyaan kepada Ibnu. Dalam arti supaya pendalaman materi kita ini menjadi lumayan komplit gitu. Semua saja. Silahkan, di sini ada Prof. Halus, ada ada juga ini Mami, ada Mami Makmur. Silakan. Siapa saja oke. Silakan, mari. Prof. Halus Mandala? Ya, Mas Aldo. Oke. Mana gambarnya ini? Saya mau tanya ini. Gambarnya Prof. Oke. Oke. Silakan kepada si ganteng Ibnu Sofyan Ajibara. Mas Ibnu, selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar? Ya, kabar saya sehat. Saya lihat, saya tidak perlu tanya, Mas Ibnu ini pasti sehat. Amin. Begini Mas Ibnu, setiap orang yang punya usaha pasti ingin ada standar. Siapapun memasak, siapapun mengerjakan, siapapun melakukan, kan harus ada standar. Oh, ini kopinya standar Mas Ibnu. Bagaimana Mas Ibnu mewujudkan standar ini? Kalau saya jawab langsung ya, Pak. Iya. Langsung. Terima kasih, Pak, pertanyaannya gitu. Kalau saya sendiri untuk di makanan dan di minuman, yang pasti saya ada resepnya kayak gitu, yang saya tulis kayak gitu. Untuk di seperti ya makanan, nasi goreng, semuanya, sop kayak gitu, semua ada buku resepnya kayak gitu, yang standarisasi rasanya kayak gitu. Untuk di kopi dan minuman mayoritas ada, tapi beberapa ada minuman yang tidak punya resep kayak gitu. Jadi saya membebaskan ada 5 menu mungkin yang barista saya untuk bisa mengeksplor dan mempresentasikan rasa dari kopi itu, Pak. Gitu sih. Tapi untuk yang standarisasinya yang pasti ada resep sih, Pak. Ya, yang kedua Mas Ibnu, mau nggak, senang nggak Mas Ibnu berbagi pengetahuan dengan adik-adik, dengan para mahasiswa? Senang sekali, Pak. Nanti banyak dapat teman saya. Nggak apa-apa. Waktu kalau saya undang ke kampus STP Mataram, bersedia nggak? Supaya Mas Ibnu juga kenal dengan STP. Oh, enggak, Pak. Bisa, Pak. Baik, Bisa. nanti saya minta alamatnya, mungkin nanti melalui Mas Aldo ya. Iya, Pak. Anak-anak muda sekarang lebih suka diajar oleh anak-anak muda. Mungkin mereka lebih dekat, mungkin mereka lebih familiar. Kalau orang-orang yang sudah senior, sudah berusia, katakanlah dia ada rasa sungkan. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau anak-anak muda kan suka main-main tuh. Kalau belajar suka main, suka-sukanya dia deh. Dosen senior nggak suka itu. Nah, ini kan perlu juga teman sebaya lah
untuk mengajari Iya. mereka, jadi dia menganggap bukan diajari. Oke. Nah, anak-anak muda sekarang lebih cenderung dia tidak mau diajari. Nah, dia ingin dihargai, dia kamu lakukan deh sendiri. Kalau salah, tegur aku. Kan itu maunya kan? Iya, betul, Pak. Mungkin ini yang perlu saya improvisasi pembelajaran lah. Bahwa cara orang tua, cara orang yang sudah senior dengan anak-anak muda pasti beda caranya. Sesuai dengan caranya masing-masing. Meski sama-sama ada standarnya. Oke, betul. Saya ingin ketemu sama Mas Ibnu nih. Di mana tuh alamatnya Mas Ibnu? Saya di Rembiga, Pak, di Gegutu. Oke. Saya kasih tahu Prof ya. Ya. Lampu merah pertigaan Astoria. Oh, terus sebelah mana itu? Oke, jadi kalau posisi kita dari Mataram ya, Berarti barat. kan ada bypass itu. Ya. Kalau kita ke kiri, jadi ke barat. Ya. Nah, nggak jauh dari lampu merah itu kanan jalan, Ajibara Kopi. Oke. Nah, nanti kontaknya saya kasih nanti. Gimana? Tapi nggak jual kopi aja di sana kan? Waduh, apa aja ada di situ. Tempatnya luas apa. Tadi kan video itu tempatnya dia kan. Ikan cupang juga ada gitu loh. Itu jualan dia waktu SD itu. Di belakang saya jualan ikan cupang juga, Pak. Dan anehnya kan biasanya kalau udah judulnya kafe atau apa itu harga kan agak hati-hati kan gitu. Dia enggak gitu loh. Maka ini beneran enggak gitu. Jadi harganya harga kaki 6 bukan hanya kaki 5 dia. Besok gitu saya naikin, Pak. Besok saya Kali naikin. apa bukanya, Mas? Kok besok dinaikin? Enggak jadi kalau gitu. Tiap hari, Pak, bukanya, Pak, dari jam 10 pagi sampai 10 malam sekarang, Pak. Baik, nanti saya akan ajak ya. Saya akan ajak keluarga saya makan di sana. Gimana tisnya ini? Cocok enggak? Ya. Mudah-mudahan cocok, Pak. Harganya kejangkau enggak nih? Itu kan saya punya istri jarang masak tuh. Jadi makannya selalu di luar gitu. Oke. Main-main lah, Pak, sini, Pak. Oh ya, jangan main-main, makan gitu loh. Oke, makan Pak. Itu bedanya bahasa senior sama enggak gitu. Ini kan ada gap antara generasi milenial sama kolonial ini. Oke, Ibnu, kalau sudah Prof itu nanti mengapresiasi itu dampaknya tanggung sendiri ya. Panjang. Iya, aku habis ini meeting ke timku deh biar nanti siap-siap Prof datang nanti bahaya nanti. Jadi ingat nanti harus ada itu karangan bunga selamat datang. Red carpet aman. Ya, red carpet. Mas Ibnu. Yang, Pak. Boleh tanya nih. Okay. Ada enggak foto-foto yang tokoh-tokoh yang sudah pernah makan di situ? Ada keinginan enggak untuk mengabadikan, misalnya presiden datang makan di situ, iya, ketua DPR ke Mataram mampir di situ ada fotonya, SBY datang ada fotonya, Megawati datang ada fotonya, Pak Gubernur datang ada fotonya, kan bagus tuh. Iya, Pak. Pengennya, Pak, tapi belum ada yang pernah datang beliau-beliau, Pak. Saya datangkan ya. Oke, nah bisa, itu Pak. dia. Belum juga beliau ke sana sudah ngelamar jadi PR. Aku siapin kamera dari sekarang, Pak. Oke, nanti saya coba lihat dulu ke sana ya, sambil makan gitu ya. Baik, terima kasih ya Mas Ibnu. Oke, makasih Pak Prof, terima kasih. Oke. Selanjutnya silahkan Mami Makmur. Halo Mi. Mi Makmur. Halo.
Oke. Atau yang lainnya? Oke, dia sudah mencatat semua yang diomongkan sama Ibnu mungkin. Tapi siap-siap itu, kalau Prof sudah turun tangan, saya nggak tanggung dulu pokoknya. Aduh. Itu sudah itu pokoknya. Tadi kan kita rinci ya. Iya, Pak. Akan jadi dosen tamu loh pokoknya kan gitu kan. Terus berikutnya sometime gitu untuk momen-momen tertentu you harus ada ngisi inaugurasi di situ. Terus kemudian itu akan didatangin orang-orang beken dengan berbagai background itu. Maka siapkan aja. Apa kira-kira lu kasih special gift? Itu, Pak. Nanti belajar sama Pak Aldo lagi ntar. Waduh, kita ini emang undang lu terus kita pengen belajar gitu ya. Lu kok saya ngomong sih gimana sih? Harusnya saya nggak ngomong dong. Oke deh, makin seru aja deh gitu. Oke, yang lainnya waktu itu begitu penting ya. Oke. Oke, sampailah kita di penghujung daripada momen kita ngobrol. Ini minta waktunya sulit banget ini, tokoh satu ini. Saya biasanya gampang biasanya kalau saya ngubungi orang atau apa, gitu. Tapi orang satu ini ternyata oke, kita akui jempol memang. Ada hobi baru, Pak. Apa itu? Iya. Apa hobi barunya? Itu cupang, jualan cupang, Pak. Tadi habis bersihin akuarium tadi. Oke deh. Dapat tahu jadi duit kan. Mata duitan mulu ini gara-gara didatangi orang pajak ini, ya Allah. Oke deh. Nah, sekarang kita di sesi akhir ini. Kasih deh clue kita untuk closing statement. Apa-apa yang kira-kira tadi tertinggal untuk pengen Ibnu omongin dari seluruh yang kita obrolin, apa dan sebagaimana. Dan yang terpenting adalah tema kita kan potensi emas anak milenial. Jadi apa pesan-pesan lu berdasarkan pengalaman? Kita tidak bermaksud menggurui siapapun karena sebenarnya setiap orang itu sama-sama pinter gitu. Tapi kalau kita berdua ini ya sama-sama bodoh aja lah gitu. Makanya kita lu omongin di closing statement sekali lagi tidak pretensi untuk guruin, tapi kita punya pengalaman ya. Kalau pengalaman nggak bisa dikritik kan, namanya pengalaman kan gitu. Nah silakan. Betul, Pak. Potensi emas anak milenial, Ibnu. Kalau dari temanya seperti itu juga dari anak milenial dan gimana hobi jadi jobi seperti itu, saya kalau sharing bareng teman-teman pasti kayak gitu, manfaatin waktu yang sekarang kayak gitu. Misalnya lagi kuliah, jangan cuma kuliah aja, tapi yuk coba buka usaha kayak gitu. Mulai dari diri sendiri aja, berani aja dulu. Pasti saya bilang ke teman-teman sharing kayak berani aja dulu jalanin seperti itu. Untuk belakangan nanti learning by doing saja kayak gitu. Dan kalau biasa teman-teman pada nanyain, saya mau buka usaha apa ya? Pasti saya selalu bilang, apa hobimu, jalanin aja kayak gitu. Soalnya kalau nggak suka sama apa yang kalian kerjain kan nggak enak, nggak setulus hati ngerjainnya kayak gitu, Pak. Jadi berani aja dulu ya? Saya berani aja dulu kayak gitu, lakuin, kerjain aja dulu. Kalau bingung mau ngerjain apa, dari hobi aja dulu. Apa yang disukai gitu ya? Betul, Pak. Terus apakah rekomendasi Ibnu, apakah bisnis harus mulai dari nol atau bisa juga dia dari sisi penjualan, misalkan
kayak yang happening lah sekarang, dan itu sudah lama sih sebenarnya. Jadi dia duit nggak ada, Ya. produk nggak ada, Ya. kalian untuk meng-create nggak ada, belum. Koneksi nggak, dia Cooper. Tapi ada satu hal yang dimungkinkan, yaitu dia jadi reseller, sistem dropship misalkan. Kan itu sama sekali nggak, apa yang dikatakan modal gini dan sebagainya yang secara umum itu kan nggak ada, itu nggak diperlukan. Iya, yang betul, Pak. yang kayak gitu menurut Ibnu juga boleh juga atau apa? Ya boleh sekali, Pak, karena saya awalnya juga reseller kan, jualan tip X itu reseller, jualan power balance itu reseller semua kayak gitu. Jadi belajar berjualan dari sana kayak gitu, Pak. Jadi yang penting suka. Berarti yang kalau mereka jadi reseller berarti mereka suka terima uang dari hasil kerja mereka kayak gitu. Marketing mereka yang lain kayak gitu. Jadi yang asik, kerjain aja. Ada yang asik dari dirimu ini, cara komunikasi ke teman-teman ini. Jadi berarti mereka suka menerima uang dari hasil kerjanya. Artinya caramu ngompori itu bagus gitu. Artinya kan nggak punya uang kan gitu kan. Asik gitu. Iya. Asik gitu, asik banget. Akhirnya kan mikir gitu loh. Lu kan gini kan gitu. Terus Achibara sendiri juga membuka satu pola kayak gitu nggak? Misalkan dimungkinkan nggak untuk reselling gitu? Reselling belum kalau sekarang, Pak, karena masih ada trauma menjual barang dari luar kayak gitu. Pernah inilah. Maksudnya produk dari Achibara sendiri, bukan Achibara jadi mak comblang, bukan? Oh gitu. Nah, bisa, Pak, ada kayak gitu. Kayak kan misalkan gua anak sekolahan ini atau mahasiswa awal-awal main ke Achibara sebelum terprovokasi sama Instagrammu misalkan gitu. Terus mainlah ke sana. Terus enak tempatnya. Terus menunya ini enak juga gitu kan. Harganya boleh nih. Nah, barang yang sama, ukurannya sama gitu, hargamu beda. Bedanya bukan tinggi, maksudnya bedanya boleh nih gitu loh. Dan taste-nya itu, maksudnya ya tentu saja menurut saya tadi itu si anak milenial ini boleh gitu. Terus saya pengen cari tahu yang punya siapa ya. Terus akhirnya nanya-nanya, itulah si Ibnu kan itu. Begitu dirimu datang, Bang, boleh foto bersama, misalkan kan gitu dulu. Nah, kalau boleh kenalan mungkin Ibnu Jaim lah ya. Lu siapa gitu. Tapi kalau foto bersama mau dia. Karena Ibnu ngerasa keren karena dia punya cabang. Gitu loh. Nah, itu foto bersama gitu. Kenalin saya dari AMF atau Unram gitu kan. Atau saya dari STP Mataram gitu kan. Nah, terus bla bla bla. Singkat cerita, bisa Mbak ini di reselling gitu? Bisa ya? Bisa, Pak. Ada beberapa produk kita emang kita udah reselling kayak gitu. Emang ada special price kayak gitu. Kita bantuin mereka untuk jualan ada. Di kopi gitu, Pak. Oh gitu ya? Jadi ya itu kita jual. Konkretnya gimana itu caranya? Polanya gimana? Jadi kan untuk bisa dibilang Achibara menjual kopi sembalun terbanyak kayak gitu. Paling banyak biji kopinya kayak gitu. Jadi teman-teman misalnya ada yang mau jual kopi dengan kemasan mereka bisa banget kayak gitu. Jadi private label juga melayani ya? Iya kayak gitu. Jadi mereka tinggal kasih kemasan, desain kemasan, kita bantuin untuk merepack lagi produknya Achibara tanpa ada logo Achibara juga bisa. Ini keren banget ini. Nah, nanti saya akan follow up sama Prof ini. Kalau ini harus jadi nih kalau ini. Oke deh. Iya, gitu. Oke deh, keren. Ya udah, habis ini saya meluncur. Saya nggak mau ngajak Prof. Nanti ketagihan dia. Oke deh. Ada lagi yang mau disampaikan? Kayaknya udah cukup. Apa lagi ya? Nggak tahu deh. Kalau udah cukup. Ya oke deh.
Thank you waktunya ya, Ibnu. Saya makasih juga Pak. Terima kasih. Kita mau menutup sesi akhir dari ini. Silakan dulu di ini apa videonya. Bentar. Oke, teman-teman semua terima kasih atas waktunya dan kita akan ketemu lagi besok malam ya, besok malam. Semua orang harus ngikutin ini karena jangan sampai Anda tidak tahu peristiwa besar yang sedang direncanakan dan kemungkinan akan terjadi. Tahu lebih baik dibanding tidak tahu. Kita dari ngobrol dengan Ibnu kita menjadi tahu beberapa hal yang saya yakin sebenarnya sudah tahu juga gitu loh. Cuma kita menjadi diingatkan, dikuatkan pengetahuan kita bahwa harapan kemungkinan masa depan yang bagus bagi masing-masing individu maupun komunitas atau peradaban terbuka lebar. Dan kita bisa masuknya dari apa saja. PIBIM tentu saja merekomen dari sisi bisnis, dari sisi entrepreneurship, dari sisi wirausaha. Oleh karena itu, ikuti terus setiap acara dari PIB. Saya Aldo, teman Anda untuk menggali inspirasi-inspirasi untuk maju melalui bisnis. Kita ketemu besok malam. Panggung Inspirasi Bisnis, ciptakan momentum hidupmu. Yeah, yeah, yeah.